Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalia Sirardini dengan NIM 44412302118, Prodi Agribisnis Angkatan 2023 kelas 1G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi jihad untuk memenuhi tugas mata kuliah agama yang diampu oleh Ibu Nana Sujana SAG MSI. Yang akan dibahas dalam video kali ini adalah arti jihad, tujuan dan macam-macam dari jihad, dan yang terakhir dalil juga kriteria jihad. Yang pertama, pengertian jihad. Apa sih itu jihad? Jihad berasal dari bahasa Arab jahada yujahidu jihada, yang artinya bersungguh-sungguh. Jihad menurut syariat Islam adalah berjuang atau usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dalam kata lain, jihad merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga. Orang yang berjihad disebut dengan mujtahid. Lalu selanjutnya ada jihad intelektual. Jihad intelektual merupakan salah satu jalan untuk melakukan perlawanan atas segala serangan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Jihad intelektual ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman, sama halnya dengan jihad fisik. Jihad ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang munafik ataupun kafir karena diperlukan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat Allah. Selanjutnya ada macam-macam jihad. Yang pertama jihad an-nafs, yang kedua jihad as-saitan, jihad al-kufar wa al-munafikin, dan yang terakhir ada jihad al-babi al-zulmi wa al-bida wa al-munkara. Nah, jihad an-nafs ini jihad memerangi diri sendiri, memerangi hawa nafsu. Nah, cara untuk berjihadnya itu bisa dengan mempelajari agama Islam dengan baik dan benar. Jadi kita memperbaiki diri melalui agama Islam itu, entah mungkin mengajak, mendalami, atau mungkin mengajarkan ilmu agama kepada yang belum tahu. Bentuk jihadnya itu dilihat dari seberapa sabar dia dalam menghadapi kesulitan berdakwah. Yang kedua ada jihad as-saitan. Di sini kita diminta untuk menolak bisikan setan, diminta juga untuk menolak segala keinginan syahwat yang nantinya akan merusak. Jihad al-kufar wal munafikun. Di sini kita jihad memerangi orang-orang kafir dan munafik. Itu bisa melalui hati, lisan, harta, ataupun jiwa. Yang keempat ada jihad al-babi al-zulmi wal bida wal munkarah. Itu jihad melawan orang zalim, melawan orang yang ahli bid'ah. Lalu jihad melawan kemungkaran. Di sini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama lewat tangan jika masih tidak bisa, lewat lisan atau perkataan, dan jika masih tidak bisa melalui hati, karena hati itu adalah selama-lamanya iman. Di sini ada dalil terkait jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wattabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millati abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadzal liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas wa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Allah juga berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat
122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah, Surat ke-9 ayat 122. Lalu selanjutnya ada kriteria dari jihad. Yang pertama itu ada niat dan ikhlas. Jadi jihad ini harus dilakukan dengan niat yang baik, juga keikhlasan dari hati pribadi kita. Lalu selanjutnya ada sesuai dengan ajaran Islam, harus dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan dan perdamaian. Jadi jangan sampai jihad ini membuat kegaduhan atau mungkin membunuh orang lain. Jihad ini harus menciptakan perdamaian, tapi juga harus memperhatikan keadilan. Lalu memperhatikan situasi dan kondisi, dan yang terakhir memperhatikan kepentingan seluruh umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.